mudah-mudahan juga penggantinya bisa yang kantong itu loh, yang gampang juga ya. Iya, Pak. Saya dimudahkan sama Allah nih. Amin, Saya alhamdulillah. mudahkan penggantinya. Soalnya saya sebetulnya berat. Soalnya saya udah tua ya, musim kos-kosan tuh berat. Bapak mau ini aja udah Yang kan anak saya deh, pendidikan anak saya satu udah saya selesai dah. Kalau kos-kosan repot, belum ada kerusakan maintenance, belum aduh. iya Pak. Emang berat sih. Udah malah apa deh. Jadi, nah saya banyak gini Pak kemarin ngurus. Kalau kita urus izin, kalau dari gini nih, ini kan, wah rumah tinggal itu nggak begini teknisnya. Kamar banyak banget ini. Orang curiga, ya orang curiga pasti Pak. Izin kos-kosan sama rumah tinggal itu jauh beda. Karena satu secara teknis penilaiannya beda, gitu ya. Secara retribusi nilainya juga beda, gitu. Nah jauh lebih mahal. Makanya kalau saya nanti ini saya umpetin dulu nih, gambar ini saya umpetin dulu. Bang mau bikin izin rumah tinggal 3 lantai, tampaknya begini. Pokoknya nanti saya akalin dulu. Kalau nggak bisa juga, ya tapi saya yakin harus bisa. Intinya yang penting kita jangan bicara izinnya kos-kosan. Kalau keluar izinnya kos-kosan, ya siap-siap mahal bayarnya. Gitu. Tapi kalau yang penting pembeli tahu ya. Pembeli Gini loh, nanti bisa nggak di ini kan saya bantu juga, bisa nggak harganya itu ditambahin separuh-separuh, ini izinnya kan untuk dia juga gitu, kira-kira Pak. Ya, ibaratnya gini Pak Jono, jangan sampai salah paham. Pembeli maunya izin kos-kosan, ini izinnya rumah tinggal, itu juga harus clear. Karena kalau nanti dia mintanya, saya maunya izinnya kos-kosan, ya beda jadi kosnya. Gitu. Jadi harus dipastikan dalam arti supaya. Tapi kira-kira nanti ada ini nggak Mas? Ada apa? Kalau izin Periksa nggak? Kalau izin kos-kosan satu ada pernyataan tetangga kanan kiri, ya untuk persetujuan tetangga kanan kiri, terus diketahui lurah. Makanya yang lainnya nggak tahu juga. Diketahui lurah, iya. Makanya nanti saya bicaranya nggak usah bicara kos-kosan dulu, tapi disampaikan juga sama yang punya supaya nggak miskomunikasi apa. Di awal supaya kita udah sepakat kita bikinnya izin rumah tinggal. Terus gini Pak, nggak ini ya, ini kan izinnya juga untuk dia juga ke depannya Pak. Kalau itu teknisnya ke makanya saya biar disampaikan juga. Saya kalau misalnya diminta lebih dari 30 juta gitu ya, mungkin saya minta bantuan juga untuk separuh-separuh gitu loh Pak. Ini kan untuk dia juga Pak. Kalau misalnya saya nggak urus ya, dia udah kadung gitu loh. Gimana kira-kira? Ya nanti kalau kan ini mau izin ini kan dulu yang rumah tinggal dulu kan. Nanti saya sampaikan ke Pak. Mungkin ini akan untuk PPJB-nya akan nunggu hasil ini Pak. Kan nanti sepakat nggak Pak Taufik kan gitu. Harga yang 28 itu mungkin nanti berubah ya, tambahannya misalnya. Enggak, saya masuk gini Pak. Saya mau akan menyampaikan dulu. Pak, ini akan diajukan kalau umpamanya izin bangunannya itu rumah tinggal, otomatis sekitar umpamanya ke 30 juta ya Mas ya. Nah, itu kalau 300 meter. Nah, seandainya izinnya itu kos-kosan, berarti kan dia lebih mahal. Nah, itu baru saya sampaikan, Pak, kalau izinnya rumah tinggal gimana gitu kan. Kalau dia minta kos-kosan, izin kos-kosan aja, berarti kan tinggi. Pak Nasrullah minta dibantu, 50-50 gitu kan. 50-50 lah. Ini kan kesepakatan Pak. Ini satu, yang kedua, ini jangan sampai jadi batu sandungan Pak. Ini kan kesepakatan, nanti saya kira minta tolong lah Pak Taufik untuk dibantu gitu loh Pak. Gitu ya. Iya. Insya Allah Pak Taufik mengerti lah, kan ini kan izinnya tempat tinggal. Kalau misalnya izin tempat tinggal ada ya tempat tinggal, jadi dia, tapi prakteknya nanti dia buat kos-kosan terserah. Iya, jadi kalau tapi nggak ada pengecekan gitu Mas ya? Nggak ada pengecekan dari P2B ya? enggak, kalau pengecekan enggak, kalau masih enggak ada. Ini soalnya Karena ini udah jadi ya. waktu bangunan itu dicek memang ada pelangnya. Terus pada saat buatan ya nggak ada gitu loh. Cuman nanti ya kita kan bisa disampaikan juga Pak, minta bantuannya separuh-separuh gitu loh Pak, untuk pembuatan IMB ini kan ini makan biaya banyak juga. Seandainya izinnya
ini kos-kosan gitu kan. Seandainya dia mintanya maunya kos-kosan Heeh. sesuai dengan gambar gitu. Sesuai dengan Biar nggak masalah, gitu. biar nggak masalah, misal gitu kan. Karena saya juga ada klien gini Pak, ini lagi saya kerjain, udah mau jadi rumahnya. Di atas tempat tinggal, di bawah los usaha. Nah orang dinas, oh ini izinnya ruko harusnya nih, gitu kan? Iya betul. Gitu. Tapi yang punya, udahlah rumah tinggal aja, kalau ruko kan mahal, rumah tinggal aja. Tapi gambar yang dikeluarkan di izin tidak sama dengan gambar yang dijadi rumah. Jangan komplain, gitu Pak Jono. Jadi ya udah nggak apa-apa, yang penting kita bangun rumah aman, gitu. Prakteknya kan Aman. Cuman sekarang gini Pak, misalnya kan, soalnya kan gini Pak, ini pembayaran 3 tahun udah saya bantu ini Pak. Pembayaran bertahap. Bertahap. Pembayaran pembeliannya bertahap. Iya, bertahap Januari. Alasannya kan dia mau minjem bank nggak ada ini. Nggak ada IMB-nya. Dan sebagainya. Makanya ini saya bantu. Nanti kata kuncinya itu udah dibantu banyak oleh Pak Nasrul karena ada 3 tahap itu gitu loh. Pembayaran 3 tahap. Di tanda jadi 50 sudah. Tahap kedua. 1450 pada saat PPJB pelunasan Januari. Itu. Ya masih wajar sih. Iya. Ya kalau ini sih ngurus ginian Pak, kalau lancar semua itu paling lama 2 bulan. Kadang saya sebulan udah kelar. Jadi ya kita nggak usah apa namanya bingung-bingung gitu, mudah-mudahan beres. Nah, iya, ini kan ada restoran begini kan di antara 3 bulan ini Oktober sampai Januari kan 3 bulan ya. Nah, 2 bulan pengurusan insya Allah jadi, berarti belum bisa ditransfer itu ya uang PPJB yang 1450. Enggak, ini Pak, nanti kan besok Mas Sony ini ke Oh iya ya. P2B ya Mas ya. Nah, akan menyimpulkan ini izinnya itu untuk berapa lantai gitu kan Mas? Iya, ya. Yang jelas saya bilang mau bikin PBG, rumah tinggal 3 lantai, udah gitu. Luasnya berapa gitu kan? Iya. Tinggal Terus kali 3. kan muncul biaya nanti Pak. Ya kan? Nanti kan muncul biaya. Kita nunggu muncul biaya sekian Pak. Nanti kan saya sampaikan ke Pak Nasrullah, terus saya sampaikan ke Pak Taufik. Nah, Pak Nasrullah ini mampunya apa sedianya hanya menanggung 30 juta. Ada sisa ini untuk mohon Pak Taufik untuk membantu. Gitu kan. Oh ya. Itu kalau udah oke sepakat ya udah BPJB bisa Pak. Ya makanya. Nah, sambil nunggu IMB jadi ini udah. Alasannya gini Pak, alasannya Pak kan ada waktu 3 bulan kan nggak cash ya. Nah itu juga bantu dari saya gitu loh Pak untuk gini memperlancar ini. Nah ini makanya supaya cepat kelar tolong dibantu untuk ininya gitu loh, kekurangannya pengurusan itu kan gitu ya Pak ya. Yang penting sepakat bikin izinnya rumah tinggal aja gitu Yang aja. kedua, justru itu tugasnya mediator. Mediator kan menghubungi, terus mencocokkan kalau ada salah pendapat kan gitu. Nah ini tujuan mediator. Omongannya harus. Nah itu jangan di depan saya nanti biar Pak Eno face to face aja dengan. Iya, ntar saya telepon aja. Nah, gitu ya. Saya kira gitu ya Pak. Iya. Ini yang mau dibawa yang mana nih Pak? Enggak ada yang perlu saya bawa Pak. Udah saya udah dikirimin semua. Udah ya, oke ya. Yang lain-lain udah cukup ya. Jadi kalau Datanya Mas perlu itu nggak Mas? apa? Enak kan dari cabut Makanya Pak. Itu rezeki. Mari ini ya, keluarga muda. Panas lah biar. Udah dikunci ganda udah. Udah makanya dibuka itu pagarnya. Enggak ngeliat motornya cakep. Kan dibrondol. Yang punya udah cakep. Masa disuruh ke bos? Kan nggak lucu. Saya video dulu. Papa, foto ini? Iya. Ya, gue jadi artis. Papa fotoin. Kalau mau dibuat YouTube nanti saya buat YouTube Bu, video ini Bu. Jangan. Jangan ya. Nah, Ini pribadi aja ya Bu ya. Loh, sih, buat pasang orang nanti kalau pas jadi Di sini. Iya. Terus? Tiap halaman. Di foto saya harus kelihatan kurus ya. Oh Iya. Itu di filter aja Bu. Iya.
Tolong ya, foto saya tuh harus kelihatan kurus. Muka saya umur 25. Sih. Sini ya? Iya. Boleh. Gimana? Sini. Tekanin. Udah masuk, yang penting paraf, dah selesai. Ya, ini tanda tangan di Bu Kairia. Ya. Tolong bantu ya Mas ya, kakakku ya. Ya, siap Bu. Maaf. Makasih banyak. Ya. Yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 17 April 2020 sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta kematian nomor 3175 strip KM strip 2904220 strip 0041 pada tanggal 29 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Lalu di sini Ibu Dr. Oni Khonsah selaku pembeli ya Bu ya. Lahir di Pekalongan pada tanggal 23 Oktober 1971 ya Bu. Warga negara Indonesia, bekerja sebagai dokter, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jalan Sawo Kecik 5 nomor 5 ya. RT 003 RT RW 007 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan nomor induk kependudukan 3174 016 31 071 0004. Untuk selanjutnya, bahwa pihak pertama adalah ahli waris yang berhak pemilik atas bidang tanah hak milik yang akan diuraikan di bawah ini. Mas mau kasih tahu kalau KTP yang sekarang saya nggak ada gelar dokternya, nggak apa-apa. Oh, nggak ada di gelar dokter ya? Itu kan di KTP Oh, yang sekarang baru ya? yang dulu memang sempat ada gelar dokternya, terus Oh gitu. IK-nya nggak berbeda sih, nggak apa-apa. Nanti di renko aja nggak apa-apa. Oh ya. Di paraf aja. Bahwa pihak pertama Ini berlangsung balik nama waris, maksudnya sertifikatnya mau balik nama Iya, balik dulu waris dulu, Hmm. setelah itu baru ditransaksikan. iya. Bahwa pihak pertama bermaksud hendak menjual tanah dengan bangunan tersebut, sedangkan pihak kedua bermaksud untuk membelinya, akan tetapi jual beli tersebut belum mungkin dilakukan dikarenakan sertifikat hak milik masih harus dibalik nama ke atas nama ahli waris terlebih dahulu, dan pajak-pajak atas akibat jual beli belum dibayarkan. Iya. Atas hal-hal tersebut, maka para pihak telah bermusyawarah secara kekeluargaan dan telah bersepakat bahwa pihak kedua diperbolehkan untuk membayar pembelian tanah dan bangunan milik pihak pertama secara bertahap, yaitu para pihak menerangkan bahwa harga transaksi yang disepakati dalam perjanjian pengikatan jual beli adalah sebesar 2.800.000.000 rupiah ya, betul ya? Iya. Pihak pertama menerangkan telah menerima uang sebesar 50 juta rupiah pada tanggal 15 Oktober 2025 sebagai uang muka pembelian dari pihak kedua dan telah dibuatkan tanda penerimaan uang kwitansi yang sah tersendiri. Pada saat minuta akta ini ditandatangani di hadapan saya, pihak kedua akan segera membayarkan sebesar 1.450.000.000 rupiah ya, Bu. Nanti izin Bu, boleh dikirim untuk bukti bayarnya, transfernya. Besok setelah tanda tangan semua besok. Nanti biar dicantumkan di akta. Sisanya yaitu sebesar 1.300.000.000 rupiah ya Bapak Ibu, akan dibayarkan apabila sertifikat telah selesai dibalik nama ke atas nama ahli waris dan sekaligus menandatangani akta jual beli atau akta peralihannya di hadapan PPAT yang berwenang. Untuk
objek jual belinya sertifikat hak milik nomor 1393 Kelurahan Cipinang dengan surat ukur tanggal 26 Oktober 2010 nomor 000. Ya tadi yang balik namanya, yang ini di tanggal berapa Mas? Ini nanti Pak, perkiraan mungkin tahun ini mungkin ya Pak, kalau nggak tahun ini tahun depan mungkin ya. Enggak, saya perjanjiannya kan di akhir Januari Mas. Oh di akhir Januari. Oh ya udah boleh. Di sini sih hanya dicantumkan ketika sertifikat sudah baik nama waris sih Pak. Oh. Nggak dicantumkan tanggalnya sih. Enggak disantum, nggak apa-apa. Ya gimana baiknya? Gimana baiknya? Kalau mau dicantumkan boleh, cuman kalau mau nggak dicantumkan juga nggak apa-apa sih Pak. Cuma nanti begitu Nggak tanda jelas tangannya dia tanggalnya. nanti minta dibayar. Oh gitu, ya udah boleh. Nanti saya cantumkan untuk tanggalnya ya. Iya. Akhir Pelunasan Januari. berarti Januari tanggal 29 lah gitu kan. Iya. Hari Kamis gitu. Iya. Maksudnya biar ada Ada kepastian. Saya tahu begitu tanda tangan bayar dulu katanya. Saya kan memang planningnya baru ada dana di Januari. Oke, siap. Nanti saya tambahkan untuk tanggalnya. Iya. Oke. Untuk tanah seluas 183 meter persegi ya, Bu. Dengan nomor identifikasi bangunan 09040607.01406 yang beralamat di Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan Pulau Gadung, Kelurahan Cipinang, setempat dikenal dengan Jalan Cipinang Baru Bunder, Komplek Kehakiman nomor 32, RT 001, RW 01, yang masih terdaftar atas nama Haji Indun ya, yang sudah diberi nama waris. Demikian berikut segenap bangunan dan tanaman yang berdiri dan tertanam di atasnya, meliputi segala perbaikan di kemudian hari pada tanah yang bangunan tersebut, juga apa segala yang menjadi satu dengan itu, baik karena pertumbuhan maupun pembangunan yang menurut sifat dan penetapan undang-undang dianggap sebagai benda tetap dengan tidak ada yang dikecualikan. Selanjutnya kedua belah pihak telah saling setuju dan mufakat untuk mengatur perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1, dengan tidak mengurangi berlakunya peraturan hukum agraria yang mengatur mengenai penyerahan menurut hukum mengenai apa yang diperikatkan dengan akta ini secara nyata telah diserahkan oleh pihak pertama dalam keadaan kosong kepada pihak kedua, sebagaimana pihak kedua mengaku telah menerima dalam keadaan kosong. Pasal 2, segala keuntungan yang diperoleh dari dan atau kerugian yang mungkin akan didapat atasnya mulai dari ini menjadi hak atau keuntungan serta resiko pihak kedua. Segala beban-beban pajak termasuk iuran-iuran lainnya atas tanah tersebut yang masih terhutang sampai hari ini menjadi beban dan pembayaran pihak pertama, sedangkan yang terjadi sesudahnya menjadi beban dan pembayaran pihak kedua. Pasal ketiga, pelaksanaan jual belinya sebagai diharuskan menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 akan dibuat di hadapan PPAT yang berwenang ya, Bu. Segera setelah sertifikat hak milik tersebut telah selesai dibalik nama ke atas nama para ahli waris dari kantor pertanahan terkait dan pajak-pajak akibat jual beli telah dibayarkan. Pasal 4, pihak pertama menjamin pihak kedua bahwa mengenai apa yang dijualnya dengan akta ini benar-benar miliknya pihak pertama sendiri dan hanya pihak pertama saja yang berhak untuk menjual atau memindahtangannya. Tidak berada dalam penyitaan, sengketa atau dijaminkan atau diagunkan untuk suatu perhutangan atau ikatan lain yang sedemikian rupa bahwa tidak ada pihak lain yang ikut mempunyai hak atau mempunyai hak yang lebih kuat atasnya, dan karenanya pihak kedua akan dibebaskan oleh pihak pertama jika kemudian ada tuntutan-tuntutan mengenai hal-hal tersebut dan akan mengembalikan semua uang sejumlah harga transaksi atau jual beli yang disepakati. Pasal 5, guna menjamin kedudukan pihak kedua atas pelaksanaan jual beli tersebut pada waktunya sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang dimaksud, maka pihak pertama dengan ini sekarang untuk nanti pada waktunya memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama guna melaksanakan penjualan tersebut di hadapan notaris atau pejabat pembuat akta tanah yang berwenang kepada pihak kedua sendiri dan atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak kedua sebagaimana mestinya. Pasal 6, kuasa-kuasa seperti diberikan dengan akta ini merupakan bagian yang penting dan syarat mutlak dari perjanjian
perikatan jual beli ini di mana perjanjian ini tidak akan dibuat atau dilangsungkan di antara kedua belah pihak tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut. Karenanya kuasa-kuasa mana tidak dapat dicabut atau dibatalkan kembali karena alasan apapun juga, dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab dan dasar-dasar yang menurut hukum atau kebiasaan mengakhiri sesuatu kuasa. Pasal 7, pihak pertama berjanji dan oleh karena itu mengikat diri selama jual beli tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya tersebut belum dilakukan, tidak akan mengadakan atau dengan cara apapun juga mengalihkan hak atas tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya tersebut kepada pihak lain. Untuk pasal 8, perjanjian ini tidak akan berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia, akan tetapi turun-temurun dan harus dipenuhi oleh para ahli warisnya dari pihak yang meninggal dunia itu. Untuk pasal 9, biaya untuk pembuatan akta ini dan biaya-biaya lainnya yang ada kaitannya dengan akta ini seperti biaya pengurusan baik nama sertifikat ke atas nama pihak kedua, pajak-pajak yang timbul dalam akta jual beli akan dibayar oleh masing-masing pihak, dan biaya akta jual beli akan dibayarkan oleh pihak kedua. Pasal 10, perjanjian pengikatan jual beli ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat ditandatangani akta jual beli oleh para pihak di hadapan PPAT yang berwenang pada saatnya nanti. Tentang akta ini dengan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para penghadap memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitra Pengadilan Negeri Kota Administrasi Jakarta Timur di Jakarta. Untuk pasal 11, para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. Mungkin itu aja Bapak Ibu. Ini tadi kewajiban-kewajiban setelah ditandatangani PPJB ya. Nah, maksudnya mohon maaf ya Pak, termasuk misalkan sekarang kan masih dihuni sama mereka. Nah, mulai cut off-nya itu tanda tangan PPJB apa tuh aja? Ya, ini juga. Untuk pembayaran terakhir yang Januari ya, Januari di sini boleh. Ya. Oke, taruh di sini untuk penggantian namanya. Oh iya. Di bawah nama 4. Masih pakai dokter nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Izin Bu sama cap jempol kiri ya. Jempol kiri. Iya. Ini ya. Ya. Sini ya. Ya. Nanti Bapak Hairul ya. Udah lengkap ya. Boleh diminum ya? Boleh Pak. Identitasnya apa di bawah Pak? Kalau identitasnya kan KTP, tapi jasa nggak tahu masing-masing. Terus ijazah kan udah kemarin udah dianu ya. Ini kan apalagi ini dari Sidoarjo juga. Bapak Aslim. Iya, karena sekarang kan sistemnya udah mau elektronik tuh Pak. Kalau sekarang kan sistemnya sertifikat juga cuma satu lembar doang sih. Iya. Iya, jadi sekarang kita daftarinnya juga elektronik dulu, baru fisiknya kita bawa ke BPN. Nah dari BPN mintanya itu data katanya yang kita scan tuh yang berwarna, nggak boleh yang dari fotokopian. Iya. Waduh, ijazah aja. Nah, kalau kakak kan udah nggak dicetak sekarang, Iya, cuma kan PDF doang. kakak kan ada barcode-nya tuh, ntar dia nyekan dari barcode-nya gitu. Oh ya udah. Yang penting kalau itu udah jelas sih. Mau ijazah. Enggak, itu udah. Ini ya KTP. Ijazah. Enggak kan fotokopi doang.
Raja Hidun dan Bapak almarhum Muhammad Irfan Jaya Kusumo. Di sini yang di hadapan saya ada Bapak Nasrullah Irfan, Bapak Ibnu Irfan, Bapak Hairullah dan Bapak Saifullah. Syafiullah, ya, Syafiullah. Di sini sertifikat yang akan diperjualbelikan adalah sertifikat milik nomor satu. Sertifikatnya di bawah ya Pak? Biar saya cocokkan dulu dengan sertifikat. Ini PBB nya kemarin minta 2025 ya. Ini udah. Dengan sertifikat hak milik nomor 1393 dengan Kelurahan Cipinang, dengan surat ukur nomor 0037 Kelurahan Cipinang tahun 2010 dengan luas 183 meter persegi, dengan nomor induk bidang dengan 09040701 dengan nomor PBB 3172-050-003-02910 yang terletak di Kecamatan Pulau Gadung, Kelurahan Cipinang, Jalan Cipinang Baru, Komplek Kehakiman nomor 32 RT 1 RW 1 yang terdaftar masih atas nama Raja Hindun Mariani ya. Kun. Ya, di sini Kun Mariani. Untuk sertifikatnya sudah sesuai dengan kita, juga. Di sini akan dilakukan dengan nilai transaksinya itu 2,8 miliar ya Pak? Iya. Di sini sudah dilakukan DP ya Pak. Pembayaran pertama senilai 50 juta rupiah ya Pak. Oke. Dan nanti akan dibayarkan untuk pembayaran kedua senilai 1.450 juta rupiah setelah penandatanganan PBJB ini selesai ya Pak. Dan akan dilunaskan sisanya senilai 1,3 miliar setelah mungkin baik nama warisnya selesai dan tanda tangan AJB ya. Perkiraan tanggal 29 Januari Ya, pelunasannya. Iya. Sudah. Untuk ininya udah bener ya Pak, 50 juta, untuk pembayaran kedua 1.450 juta, dan yang terakhir 1 miliar 300 juta. Dan nanti di sini ada apa untuk kuasa jual karena ini kan BBJB bertahap. Mungkin nanti yang untuk bertanda tangan di AJB mungkin salah satu aja Pak. Pak Nasrullah. Silakan ke Pak Nasrullah ya. Paling itu aja sih Pak, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Untuk tanda-tangannya udah jelas ya Pak? Ya. Kalau gitu saya boleh minta tanda tangan dulu dari Pak. Terus gini, ini pencairannya kapan? Mungkin nanti setelah Ini Pak, setelah tanda tangan ini nanti saya telepon Pak Taufik. Kalau ini udah selesai. Nomor rekening saya ya. Yang kemarin ya Pak? Yang kemarin atau ada yang baru? Ini ya insya Allah ini. Udah ya. Udah. Sudah berapa kali deal, Pak? Oh banyak. Alhamdulillah Pak. Kebetulan lo Balik. kalau lo pakai solar, video terus ini. Gampang kalau lo pakai apa lo? Pakai. Saya dari tahun 2000. Semalam pulang. Dekat wisata ya? Iya. Di Bitung. Semalam dari sini kehujanan saya Pak. Iya ya Bang. Iya, semalam. Kalau mau jadi sambil di rumah bisa total deal. Cuman kita tuh ya harus capek juga. Kalau udah kita lokasi. Bang. Kalau udah punya bank itu Nggak mau pakai duit. nggak mau ngasih komisi. Iya. Tujuan kita mediator kan mau cari komisi. Kalau udah di bank nggak bisa. Susah. Siapa mau ngasih orang bank? Oh, dia tuh punya bank. Dia punya udah sistem manajemen udah.
ratusan gagal mulu. Males Pak masarin yang udah dilelang itu. Kecuali memang udah biasa gitu. Jalur kecil beda. Kayak gue jual nggak bisa, tapi memang bidang gue bukan ini. Itu lagi dari pasaran berapa? Apa Ben namanya Ben yang